Selamat datang di Sudut Pandang bersama saya Imam Syari. Pemirsa, peringatan Hari Tri Suci Waisak 2021 diperingati sebagai 3 peristiwa penting dalam ajaran umat Buddha, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, dan Buddha Parinibbana. Di tahun ini sesuai dengan tema besar Waisak Nasional, yaitu cinta kasih menjaga kebinekaan, membangun keluhuran bangsa, menjadi momentum untuk kita bersama-sama membangun kembali nilai luhur bangsa yang moderat, toleran, dan juga menghormati kemajemukan. Jika nilai cinta kasih ajaran Buddha kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka semua makhluk dapat berbahagia, menjaga keseimbangan alam, dan juga menjauhkan diri dari sikap tamak. Menjelang Hari Raya Tri Suci Waisak yang akan berlangsung pada 26 Mei 2021 mendatang, Sudut Pandang kali ini akan membahas bagaimana kita bersama-sama menjaga kebinekaan dan membangun keluhuran. Sebelum kita berbincang dengan narasumber kita malam ini, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut. Memaknai Waisak dapat dilakukan melalui banyak hal. Salah satunya dengan menjaga toleransi di tengah kebinekaan. Seperti pada tema besar yang diangkat tahun ini, yakni cinta kasih menjaga kebinekaan, membangun keluhuran bangsa. Waisak sendiri merupakan peringatan 3 peristiwa penting, yakni kelahiran Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna, dan Buddha Parinibbana. Namun sejak tahun lalu, umat Buddha tidak dapat melakukan perayaan bersama di Borobudur maupun di wihara masing-masing. Akan tetapi hal ini tidak menghentikan umat Buddha untuk berhenti memaknai arti Waisak itu sendiri. Melalui peringatan Hari Waisak kali kedua di masa pandemi ini, kita dapat kembali belajar bermawas diri, meniru sifat-sifat luhur Bodhisattva. Penerapan sifat keluhuran Buddha juga dapat dilakukan siapapun, dari ras manapun, dan agama apapun. Menyebarkan cinta kasih secara universal dan berbuat bajik bagi semua makhluk dapat dimulai dari diri sendiri. Baik, untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya akan mengundang narasumber. Yang pertama ada Bapak Arief Harsono selaku Ketua Umum Permambudi. Selamat malam Pak Arief. Baik, yang kemudian ada Biku Subapanyo Mahatera selaku Ketua Umum dari Sangha Theravada Indonesia. Selamat malam, Biku. Selamat malam, terima kasih. Baik, kemudian ada Ibu Ar-Rahmayani selaku Relawan Pelestarian Lingkungan di Tibet. Selamat bergabung Ibu Yani. Selamat malam. Baik, kita akan mulai dari Pak Arief. Pak Arief, pada Rabu 26 Mei 2021 nanti kita kemudian akan merayakan peringatan Hari Raya Waisak. Biasanya Hari Raya ini kemudian dibuka begitu ya beberapa candi Mendut dan juga Borobudur untuk pelaksanaan ibadah di sana. Untuk tahun ini Pak Arief, informasinya seperti apa Pak? Selamat siang, Namo Buddhaya. Perayaan Trisuci Waisak tahun ini dilaksanakan juga secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan sama seperti tahun sebelumnya, dikarenakan pandemi COVID-19 masih belum reda. Oke, jadi sejauh ini pelaksanaannya akan dilaksanakan di wilayah masing-masing begitu ya Pak Arief ya? Ada tidak kemudian panduan-panduan untuk masyarakat dalam pelaksanaan tahun ini? Karena kita tahu ini adalah tahun kedua ya untuk kita merayakan Hari Raya Waisak juga di wilayah masing-masing secara terbatas. Saya kira sesuai dengan anjuran dari Kementerian Agama bahwa sebaiknya kita merayakan Waisak di masing-masing rumah atau melalui rumah atau vihara dengan memperhatikan protokol kesehatan. Saya kira itu yang paling utama yang kami lakukan. Sedangkan di vihara juga dijaga, berapa wihara besar kecil dijaga juga, jangan sampai meludak atau terlalu banyak orang, akibatnya protokol kesehatan tidak terjaga. Baik, saya akan ke Bante Subapanyo. Kita tahu Waisak ini ada 3 peristiwa penting kemudian di dalamnya. Boleh mungkin dijelaskan Bante kembali begitu ya, apa makna dari 3 peristiwa penting ini dan apakah harus dirayakan secara tadi bergembira, betul-betul bersama-sama berkumpul, atau justru tadi bisa kemudian dengan hikmat juga kita laksanakan pribadi di rumah masing-masing? Ya, baik, terima kasih.
Jadi tiap-tiap jatuh hari raya besar, dalam hal ini hari raya Tri Suci Waisak, yang pada tahun ini hampir sama dengan tahun yang lalu, yaitu di masa pandemi, di mana umat Buddha di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia, yang mana ketika tibanya hari raya Trisuci Waisak, biasanya kan menyambut dengan sukacita dan bahagia, dengan didasari oleh keyakinan kepada agama Buddha, ya dalam hal ini meyakini Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, memaknainya adalah tentunya dengan mengingat kepada keteladanan Guru Agung Sang Buddha Gautama, di mana beliau yang telah dengan penuh cinta kasih mengajarkan Dhamma kepada umat manusia hingga sekarang ini, dan menunjukkan kepada kita jalan untuk menuju kebahagiaan, bebasnya dari segala penderitaan. Karena itulah umat Buddha ketika tiap-tiap tahun dirayakan dari rumah masing-masing, tetap saja bisa khidmat apabila kita bisa memaknai Tri Suci Waisak itu sendiri, yaitu 3 peristiwa agung: kelahiran Siddhartha Gautama calon Buddha, penerangan sempurna Sang Buddha Gautama, dan mangkat parinibbana Guru Agung Sang Buddha Gautama. Nah, ketiganya tentunya mengandung ya intisari bagaimana ya umat Buddha di tengah-tengah masyarakat menjaga maupun memelihara kebinekaan. Dengan cara apa? Dasarnya adalah cinta kasih. Baik, saya akan ke Pak Arief. Pak Arief, Hari Raya Waisak ini kita tahu kemudian istilahnya banyak sekali di negara lain, berbeda-beda begitu. Di Thailand berbeda, di Sri Lanka namanya Vesak begitu ya, dan di negara lain juga berbeda. Apa sih kemudian yang membedakan ini? Apakah berbeda ritual atau seperti apa, Pak? Sebagai edukasi kepada masyarakat, Pak Arief. Baik, terima kasih. Hari Waisak atau disebut saja Visakha Puja ataukah Buddha Purnima Sidi mempunyai makna yang sama sebenarnya, tetapi penyebutan saja yang berbeda. Hari Raya Waisak, Trisuci Waisak, biasanya dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan, Purnama Sidi. Untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu yang disebutkan oleh Bante tadi, kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama, kedua Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna yaitu menjadi Buddha, yang ketiga pada saat Buddha Gautama parinibbana atau wafat, biasanya berbagai kegiatan dan tradisi yang diadakan sangat berpengaruh oleh tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Ya, namun semua itu dilakukan tanpa menghilangkan makna yang sesungguhnya di dalam perayaan Waisak itu sendiri. Hal ini dilakukan sebagai sebuah peringatan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Saya akan ke Bu Yani. Ini menarik sekali, seorang seniman yang kemudian tertarik untuk bolak-balik ke Tibet dan juga kalau tidak salah mendalami Dalai Lama. Saya menarik di sini. Boleh diceritakan Bu Yani apa kemudian yang dipelajari di sana? Apa yang menarik dan apa yang bisa di-share kepada pemirsa Sudut Pandang? Ya, terima kasih. Ya, saya 10 tahun terakhir bekerja dan belajar di sana. Bekerja untuk menangani masalah lingkungan hidup di Plateau Tibet. Lalu saya juga belajar di India, di Biara Seraje. Nah, yang menarik sekali selain tadi pekerjaan lingkungan hidup adalah hubungan antara Tibet dan Indonesia. Tradisi budaya yang dipraktekkan di Tibet, khususnya di kelompok Gelugpa atau topi kuning juga dikenalnya,
dengan nama demikian, itu sebetulnya tradisinya datang dari sini. Oke. Dan mereka masih mempraktekkan sampai hari ini. Ini untuk saya menarik sekali. Karena saya dulu sebelum sampai ke Tibet, saya tidak tahu mengenai hal ini. Bahwa sebetulnya ada hubungan. Jadi saya mencoba mendalami dan mempelajari lagi. Oke, baik. Saya harus break dulu narasumber. Untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, usai pariwara kita akan kembali tetap bersama kami di Sudut Pandang.